Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di dalam pemaparan materi kali ini, kami akan membawakan materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikoma Agus Febriana dengan akronim 12 dan rekan-rekan saya. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bagus Aryadi Bayunanda dengan akronim 30. Perkenalkan, nama saya Murah Putu Angga Merdiana Putra dengan akronim 06. Baik, jadi untuk persingkat waktu, langsung saja saya akan membahas pembahasan yang pertama mengenai tentang pengertian sosiologi secara umum. Sosiologi secara umum adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi sosial antara individu-individu di dalamnya. Sosiologi juga mempelajari tentang struktur sosial, perubahan sosial, dan berbagai fenomena sosial masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi secara umum adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Oke, next saya lanjutkan ke pembahasan yang kedua mengenai tentang pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah sebuah kajian sosiologis yang mempelajari tentang hubungan antara interaksi sosial masyarakat, sehingga akan memunculkan sebuah interaksi sosial dalam ruang lingkup dunia pendidikan, sehingga yang pada akhirnya akan terjadi sebuah korelasi antara pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan. Di sisi lain, utamanya pendekatan sosiologis dalam fenomena sosiologi pendidikan dilakukan melalui konsep, variabel, metode penelitian sosial, dan teori sebagai upaya untuk menganalisa kenyataan sosial dalam dunia pendidikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh landasan sosiologi pendidikan. Baik, yang pertama ada Frederick Chapman Robbins. Menurut Frederick Chapman Robbins, sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dalam proses pendidikan. Struktur di sini mengandung sejumlah dalam pendidikan, sistem kepribadian, dan pengetahuan. Sedangkan dinamika pendidikan berhubungan erat dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik, yang kedua, Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah studi tentang bagaimana masyarakat dan institusi pendidikan yang berinteraksi dan membentuk norma, nilai, dan struktur sosial dalam proses pendidikan. Durkheim menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat kesadaran kolektif dalam masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting sekolah dalam mentransmisikan nilai-nilai moral dan sosial kepada generasi muda serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Baik, yang terakhir ada Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah bahwa pendidikan tidak hanya sebagai proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sebagai bagian penting dari proses sosialisasi dan pembentukan karakter individu dalam masyarakat.
Weber juga menganggap bahwa institusi pendidikan tercermin dalam struktur kekuasaan dan hierarki sosial yang ada dalam masyarakat. Dia menekankan bahwa adanya kekuasaan dan otoritas dalam institusi pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya pendidikan. Dalam pemikiran Weber, sosiologi pendidikan juga mencakup analisis terhadap peran agama, budaya, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Konsep-konsep seperti rasionalisasi, biotokrasi, dan perubahan sosial juga menjadi bagian dari kajian sosiologi pendidikan menurut Weber. Sekian dari penjelasan saya. Teman saya akan melanjutkannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi tentang fenomena sosiologi pendidikan di zaman modern. Di zaman modern, fenomena sosiologi pendidikan mencerminkan perubahan yang signifikan dalam paradigma pendidikan. Digitalisasi telah merambah ke dalam proses pembelajaran, memperluas aksesibilitas, dan menyediakan platform baru untuk belajar. Multikulturalisme juga menjadi fokus penting. Dengan pendidikan modern berusaha menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan kolaboratif makin mendominasi. Menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus bertambah. Pentingnya pendidikan juga menjadi tren yang mempengaruhi bagaimana institusi pendidikan beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh fenomena sosiologi pendidikan di zaman modern. Yang pertama, program pendidikan jarak jauh. Universitas dan lembaga pendidikan menyediakan program-program gelar jarak jauh yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar tanpa harus berada di kampus. Memanfaatkan teknologi seperti video konferensi dan platform pembelajaran daring. Yang kedua ada perkembangan gaya ajar pendidik. Dalam hal ini, interaksi dalam pendidik mampu menciptakan interaksi yang dinamis antara pengguna, siswa, dan guru dengan berbagai platform dan aplikasi pendidikan. Misalnya, penggunaan game edukasi, simulasi virtual, atau pembelajaran adaptif yang mengikuti kebutuhan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga ada kesenjangan digital, yang artinya interaksi sosial di antara siswa dapat dipengaruhi oleh kesenjangan digital, di mana siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mungkin menghadapi akses terbatas terhadap teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi dan pembelajaran dan akses terhadap informasi. Yang terakhir ada interaksi siswa dan guru. Interaksi antara siswa dan guru tidak lagi terbatas pada kelas fisik. Dengan adanya teknologi seperti platform pembelajaran online dan komunikasi digital, siswa dapat berinteraksi dengan guru secara virtual, mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, dan mendapatkan bimbingan individual yang lebih terarah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kembali lagi dengan saya. Adapun kesimpulan materi yang telah kami paparkan tadi, bahwa pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tetapi pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik. Landasan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana pendidikan itu berlangsung dan dapat membantu mengoptimalkan proses pembelajaran dan juga bagaimana menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dinamika ini dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan membantu individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang terus berkembang dan kompleks. Sekian pemaparan dari
kelompok kami bila mana ada kesalahan kata atau ucapan, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Untuk itu, selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab.